Di balik setiap legenda, selalu ada sesuatu yang disembunyikan. Inilah arsip kelam. Bayangkan kamu berada di sebuah tempat yang bahkan hingga hari ini masih dipenuhi hutan lebat, sungai liar, dan wilayah yang sulit dijangkau. Sebuah tempat yang bagi sebagian orang terasa seperti ujung dunia. Lalu suatu hari, seorang pemuda dari salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Amerika datang ke sana. Ia bukan seorang tentara, bukan juga seorang pemburu harta karun. Ia datang karena rasa penasaran. Namun siapa sangka, perjalanan itu akan menjadi perjalanan terakhirnya. Namanya adalah Michael Rockefeller. Dan hingga hari ini, lebih dari setengah abad kemudian, dunia masih bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Untuk memahami misteri ini, kita harus mengenal siapa Michael Rockefeller. Michael lahir pada tahun 1938 dan berasal dari keluarga Rockefeller, sebuah nama yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Keluarganya memiliki kekayaan yang luar biasa besar dan berpengaruh yang sangat luas. Bisa dibilang, Michael memiliki semua hal yang diimpikan banyak orang. Masa depan yang cerah, pendidikan yang terbaik, dan kehidupan yang nyaman. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap budaya dan kehidupan manusia di berbagai penjuru dunia. Ketika banyak orang seusianya menikmati kehidupan di kota, Michael justru tertarik menjelajahi daerah-daerah terpencil yang jarang dikunjungi orang-orang. Pada tahun 1961, Michael melakukan perjalanan ke Papua. Saat itu wilayah tersebut masih sangat berbeda dibandingkan sekarang. Banyak daerah yang belum terhubung dengan dunia luar. Hutan-hutan lebat membentang sejauh mata memandang. Sungai-sungai besar menjadi jalur utama perjalanan, dan beberapa wilayah hanya bisa dicapai setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Di sana, Michael tertarik mempelajari budaya masyarakat Asmat. Ia mengagumi seni ukiran mereka dan ingin mendokumentasikan kehidupan yang menurutnya sangat unik. Namun tanpa ia sadari, tempat yang ia datangi menyimpan sebuah misteri yang kelak akan merubah kehidupannya selamanya. Pada bulan Februari tahun 1961, Michael bersama beberapa rekannya melakukan perjalanan menggunakan perahu kecil di wilayah pesisir Papua. Awalnya perjalanan berlangsung seperti biasa. Mereka menyusuri perairan yang tenang sambil membawa beberapa perlengkapan penelitian. Namun di tengah perjalanan, cuaca dan kondisi laut mulai berubah. Perahu mereka mengalami masalah. Gelombang demi gelombang menghantam badan perahu. Hingga akhirnya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Perahu itu terbalik. Mereka terjebak di tengah perairan yang luas. Jauh dari bebatuan, jauh dari daratan, dan jauh dari siapapun yang bisa menolong. Selama berjam-jam mereka bertahan di dekat perahu yang terbalik. Namun bantuan tidak kunjung datang. Michael mulai memperkirakan jarak menuju daratan. Menurut beberapa laporan, ia kemudian membuat keputusan yang sangat berani. Ia akan berenang menuju pantai. Sebelum pergi, ia meninggalkan rekan-rekannya yang masih bertahan di dekat perahu. Michael percaya dirinya bisa sampai. Ia lalu mulai berenang, perlahan menjauh, semakin jauh, hingga akhirnya menghilang dari pandangan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu.
Dan itulah terakhir kalinya Michael Rockefeller terlihat hidup. Ketika kabar hilangnya Michael sampai ke dunia luar, operasi pencarian besar segera dilakukan. Pesawat dikerahkan, kapal pencari menyisir perairan, berbagai pihak ikut terlibat. Pencarian berlangsung selama berhari-hari, namun hasilnya mengejutkan. Tidak ditemukan Michael, tidak ditemukan jasadnya, tidak ditemukan barang pribadinya. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Seakan-akan ditelan oleh alam Papua yang luas dan begitu misterius. Karena tidak pernah ditemukan jawaban pasti, berbagai teori mulai bermunculan. Teori pertama adalah bahwa Michael tenggelam sebelum berhasil sampai daratan. Banyak orang menganggap ini penjelasan yang paling masuk akal. Namun beberapa orang masih bertanya-tanya, jika memang demikian, mengapa tidak ada jejak yang ditemukan? Teori kedua menyebutkan bahwa ia mungkin menjadi korban hewan liar atau bahaya alam lainnya. Namun hingga kini tidak ada bukti yang kuat mendukung teori tersebut. Dan kemudian muncullah teori yang paling kontroversial. Teori yang membuat kasus ini terus dibicarakan selama puluhan tahun. Beberapa orang menduga Michael berhasil mencapai daratan dan bertemu masyarakat Asmat. Berbagai cerita dan spekulasi berkembang dari sana. Tetapi penting untuk diingat, hingga hari ini tidak ada bukti yang benar-benar memastikan teori tersebut. Misteri ini tetap berada di antara fakta dan dugaan. Tahun demi tahun berlalu, dunia terus berubah. Namun pernyataan tentang Michael Rockefeller masih tetap sama. Apa yang sebenarnya terjadi setelah ia berenang meninggalkan perahu? Apa ia berhasil mencapai pantai? Apa ia tenggelam di tengah perjalanan? Atau ada sesuatu yang terjadi setelah itu yang tidak pernah diketahui siapapun? Sampai hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Michael Rockefeller pergi ke Papua karena rasa penasaran. Ia ingin memahami dunia yang belum banyak dikenal orang. Namun pada akhirnya, justru dirinya yang menjadi bagian dari salah satu misteri terbesar abad ke-20. Dan mungkin, di suatu tempat di antara sungai, hutan, atau perairan Papua yang luas itu, masih tersimpan jawaban yang selama puluhan tahun dicari dunia. Karena di balik setiap legenda, selalu ada sesuatu yang disembunyikan. Inilah arsip kelam.